wabarakatuh. Kembali dengan saya, Kapten Hanafi Herlim, di studio Mini Channel One, yang mana hari ini kita akan membicarakan sebuah kejadian kecelakaan yang terbesar sepanjang sejarah penerbangan. The worst disaster in the world about aviation along the year. It was happened March of 27, 1977. It was 43 years ago. Di mana itu? Di Tenerife, di mana dua buah pesawat jumbo jet, pada saat itu pesawat yang sangat-sangat dikagumi di dunia penerbangan, dua buah jumbo jet 747 antara KLM dengan Pan Am. Seperti apa ceritanya? Namun sebelumnya, seperti biasa, saya punya sebuah pantun untuk Anda. Apabila terjadinya sebuah kecelakaan, pastilah ada suatu pelanggaran. Jadi, ikutilah semua peraturan, maka Anda akan selamat tiba di tempat tujuan. Bersama dengan saya saat ini, saya kedatangan seorang tamu, yang mana tamu ini sebenarnya sudah tidak asing lagi di kalangan dunia penerbangan. Beliau adalah sahabat saya yang cukup lama saya kenal, sudah lebih dari 42 tahun yang lalu saya kenal. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Bahar Ilyas. Oke, silakan Mas Bahar. Selamat siang Mas Bahar, apa kabar? Selamat siang, Kep. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya? Sehat, alhamdulillah. Lama sekali kita nggak pernah ketemu. Iya, betul. It was long time ago. Sama lamanya seperti halnya tahun kejadian di mana Pan Am dengan KLM bertabrakan di Tenerife. Betul. Dan saat ini kita kepingin mendengar cerita yang sebenarnya. Namun sebelum kita mulai, bagaimana kalau misalnya Mas Bahar memperkenalkan dirinya dulu deh. Terima kasih. Ya, betul bahwa kejadian ini tahun 77 ya. Ya. Kita sekolah di Curug sama-sama satu kelas, itu tahun 78. Itu 1 tahun persis setelah baru kita masuk nih ya. Okay. Dan ini adalah kecelakaan yang paling luar biasa. Banyak lesson learned yang kita perlu ambil di situ. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Bahar Ilyas. Saya alumni Curug dan saya bekerja sebagai controller cukup lama di namanya MATS itu, ya. Dan pindah beberapa bandara-bandara lain. Sempat jadi manajer operasi di bandara besar di Surabaya dan di Makassar. Dan yang paling lama saya tekuni adalah juga saya ikut melakukan investigasi. Jadi pengalaman tentang eksiden insya Allah kita bisa memberi analisa sedikit buat pandangan-pandangan para aviamen ini. Ini penting karena pelajaran kedua kecelakaan ini adalah melahirkan justru yang namanya kalau kita lihat CRM ya. Walaupun CRM itu sebenarnya udah dibahas di tahun 70-an, tapi tahun 77 baru dicetuskan setelah kejadian ini persis. Iya, setelah kejadian Tenerife ini, yang namanya CRM itu baru mulai dipublikasikan, mulai diterapkan, betul, khususnya kepada cockpit crew. Makanya dulu itu bernama Cockpit Resource Management. Awalnya seperti Setelah itu berubah menjadi Crew Resources Management. Resource Management. Iya. Dan aviamen, saat ini kita tidak semata-mata membicarakan mengenai kejadian kecelakaan dua pesawat tadi, namun lebih ditegaskan, lebih difokuskan kepada faktor human. Dalam hal ini, human factor, manusia yang pada saat itu belum terlalu populer menerapkan CRM. Jadi kejadian yang sangat mengerikan ini dikarenakan kesalahan atau ketidakkesepahaman antara
2 orang pilot di dalam satu kokpit dengan menara pengawas. Untuk lebih lanjut, kita serahkan lagi kepada Mas Bahar untuk menceritakannya. Ya, jadi ini menarik banget nih, baik dari sisi pilot perlu kita ungkapin. Tapi sebelumnya bagaimana? Kalau misalnya kita ceritakan dulu kronologisnya, kenapa dia bisa sampai tabrakan, di mana sebelumnya penerbangan dari mana ke mana, itu perlu dijelaskan juga. Mungkin sebagian dari rekan-rekan kita ada yang tidak tahu, ada yang lupa, atau ada yang belum begitu jelas. Oke, Anda menceritakan tentang PNM, saya menceritakan tentang KLM. Oke. PNM ini sebenarnya awal muasalnya dia terbang dari LAX, Los Angeles. Habis itu dia terbang ke ORD yang namanya O'Hare, ya ngambil penumpang lagi. Begitu ke JFK mendarat dan dia mengambil penumpang lagi untuk tujuan ke namanya Las Palmas gitu. Jadi pesawat ini dinyatakan kru ini sendiri terbang dari JFK. Nah, dia terbang selama 13 jam 10 menit kira-kira. Udah langsung ke atas Las Palmas. Nah, di atas Las Palmas ketika dia mendengar ATC mengatakan airport is closed. Kenapa? Karena ada bom meledak. Ya, sempat dia minta holding di atas Las Palmas, tapi kelamaan dan dia divert ke Tenerife. Nah, sebenarnya lebih duluan landing itu KLM. Ini yang nomor 2 malah nih. KLM ini berangkat dari Amsterdam. Dari Amsterdam. Dia terbang 6 jam dari Amsterdam. 6 jam 30 menit dari Amsterdam. Iya. KLM juga sama, pada saat mau landing di Canary, ternyata ada bom, sehingga divertlah KLM menuju ke Tenerife. Sampai di Tenerife, karena Tenerife itu sebuah landasan kecil, artinya bukan tempat pendaratan yang favorit untuk seluruh pesawat-pesawat besar, sehingga waiting room-nya pun juga sangat terbatas. Jadi pada saat landing di Tenerife, si KLM ini sempat menurunkan penumpang semua untuk di-restkan sambil pesawatnya refueling. Dan ada satu penumpang yang mujur ya. Betul. Karena satu penumpang itu adalah asli orang Tenerife. Asli orang Tenerife. Dia turun 1 orang, sehingga pada saat boarding lagi, dia penumpang hilang 1. Udah nggak mau ikut malah. Nggak mau ikut dia. Betul. Karena dia memang tujuannya dia ke situ. Berarti dia sangat mujur sekali. Jadi kita perlu menjelaskan ini Tenerife ini adalah pulau di bagian dari Canary Island itu. Ini tempat orang zaman itu memang menarik sekali untuk pariwisata pantai, ya. Nah, ini semuanya memuat turis nih sebenarnya, gitu. Nah, dia paling banyak dia muat adalah yang dari sini nih. Yang dari KLM yang banyak, ya. Sedangkan yang sini nggak banyak, totally sekian, dan kita udah tahu tadi berapa korbannya? 583 yang 583. meninggal. Ya, tapi ada survivor 61 orang. 61 orang. Survivor inilah yang cerita sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kejadian seperti ini gitu loh. Termasuk yang laki banget tuh, yang tidak ikut lagi terbang. Nah, gitu. Ya, kita lanjut. Pada saat kejadian kecelakaan, pada saat itu cuacanya sedang buruk. Yang tadinya mereka request taxi visibility 2000 meter, akhirnya karena fog begitu beratnya, cuaca tinggal 200 meter, betul. Jadi pertama kali sebenarnya yang minta taxi, begitu dinyatakan reopen, Las Palmas reopen, boarding, si PNM udah duluan, udah ready for taxi malah. Tapi karena ada dihalangi oleh KLM di depan, jadi PNM sampai nggak bisa taxi. FO-nya turun, sama FV-nya turun berdua. Dia lihat, bisa nggak aku lewat nih? Ternyata nggak bisa, dinyatakan nggak bisa lewat. Dia naik lagi, start, dan dia menunggu yang lagi sedang refuel, gitu, sedang refuelnya. Nah, setelah dia taxi, nah ini dia nih. Saat itu betul visibility 2000 dari 2000 meter menjadi turun mulai cepat sekali menjadi 200 karena gini, meter. Sekitar jam itu adalah jam 17 ya. 17 GMT ya, local time-nya di sana jam 16. Jam 4 sore. Jadi memang wajar biasanya sore hari akan true fog. Seperti itu. Ya. Jadi kedua pesawat ini, kalau ini 2,5 jam menunggu, ini adalah 3 jam menunggu di Tenerife. Iya, cukup lama. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita mau cerita dari sisi apanya dulu nih, kejadiannya.
Oke. KLM minta taxi, Ya. dikasih Taxi untuk runway 30. Dia langsung minta backtrack, Backtrack ya, betul. dapat backtrack, tapi dia nggak tahu ya kalau di belakang dia nih ada PNM yang request taxi. Sebenarnya dia tahu juga, jadi harusnya dia tahu karena gini, tidak jauh loh bedanya. Begitu dia taxi, ini juga taxi, dan itu tadinya juga mau disuruh di Charlie 4 belok. Tapi dia bilang, ngapain aku belok nih? Tuh nggak ada siapa-siapa nih, aku minta terus aja lah. Oke, controller ngasih dia terus. Nah, di belakangnya ada PNM, nggak jauh beda. Ketika dia, ini kita lihat ukuran kira-kira berapa meter sih bedanya. Ini waktu dia 180 untuk line up, ini posisinya di Charlie 3. Charlie 3. Nah, waktu dia line up begitu, ini belum dia bahkan Charlie 3 sebenarnya dia nggak lihat. Is this the second or the third one? Gitu ya. Nah, sebenarnya controllernya juga aneh. The third taxiway yang Charlie 3 itu sebenarnya dia punya sudutnya 45 degree. Terlalu sharp turning dan itu tidak logik untuk apalagi tidak bagus sebuah untuk pesawat seperti ini. Betul, untuk masuk ke dalam apron. Dan biasanya apron tersebut dicapai dengan high speed taxiway yang mudah untuk keluar untuk landing dari 30 dari runway. Tapi si PNM disuruh belok terlalu sharp turn menuju ke Charlie 3. Maka dia nggak mau atau dia tidak bisa. Betul. Kan lanjutlah dia ke Charlie 4. Betul. Nah, sekarang bagaimana bisa sampai terjadi kecelakaan seperti itu? Ada ketimpangan antara ATC dengan pilotnya. Oke. Biarkan saya cerita karena betul-betul ini berkali-kali saya baca, sebenarnya cerita ini menarik buat saya. Ketika si KLM yang take off itu adalah, yang pilot flying itu adalah captain. Oh, captainnya, iya. Kapten sana siapa? Habis itu co-pilotnya ngasih tahu. Ketika di 180, dia bilang we're ready for take off. Dia belum dapat yang namanya ATC clearance. Tapi si captain ini merasa di-release for take off karena apa? Dipikir ya saat itu udah clear ya. Nah, begitu ini sempat open power loh. Si captain ini sempat open power. Si Evo-nya negur, Cap, kita belum dapat ATC clearance. Gitu, kita belum dapat ATC clearance. Oke, tanya, dikasihlah ATC clearance, dikasihlah, dibilang take off, heading, intercept radial sekian ke Papa Beacon seperti itu, disuruh intercept 350 untuk arah ke Las Palmas. Begitu iya, tapi sayangnya di situ dia bilang ditambahin, we are going. Nah, ada dia jawab kata-kata dari tower yang namanya oke. Padahal oke itu bukan buat dia loh ya. Acknowledge-nya dari PNM. Dia bilang, PNM itu dikasih tahu, report when leaving the runway. Maka itu dia yang dikatakan oke, tapi yang dijelaskan itu diterima seperti itu. Nah inilah, begitu dia rolling, ini saya juga nanti bertanya Cap ya, bagaimana sih aturannya rolling dalam jarak 200 meter visibility. Gelap sebenarnya. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah, dia rolling, udah, wah benar, si PNM ini kaget ngelihat ada landing light dengan terang, tadi ke. Ya, di situ memang sangat riskan antara take off-nya dia, kira-kira dia roll jarak dari line up position ke taxiway Charlie 4 ya, itu 1000 meter, impact 1800. Nah, kalau kita lihat apakah 747 itu bisa safe airborne dengan landasan 1800, buat saya impossible. Dan ingat loh ya, ketinggian elevasi Tenerife itu 2070. Cukup tinggi. 2070. Mari kita lihat seperti itu kira-kira kejadiannya. Nah, ketika dia lihat, si PNM ini langsung dia banting, dia full power, belok kanan. Pada saat belok seperti itu, si KLM sudah take off. Dan dia kaget sekali. Dia lihat ada pesawat di depan matanya. Dia cepat langsung tarik untuk lift off. Ternyata tidak cukup. Speednya masih belum sampai. Akhirnya ditabraklah wingnya dan juga bodinya dengan landing gear. Jadi
yang namanya ditabrak pasti sempat muter gini udah pasti. Oke. Iya, itu force-nya pasti seperti itu. Jadi Pan Am yang rusak bagian tengahnya, Iya. sedangkan pesawat KLM ini setelah Sempat nabrak nyebrang, ini langsung terbalik. Seberang sini dan dia di sini, kira-kira 400 meter dari sini kira-kira. Oke. Ya, dia nyebrang sampai 400 meter, di sini lah dia hancur. Jadi posisinya kayak gini nih, gitu. Jadi ya ini menarik buat kita. Kenapa sih seorang kapten yang terbang cukup banyak loh jamnya? Dan instruktur ya? Seorang instruktur yang di KLM dia, seorang kapten ini ber-50 tahun dan jamnya cukup banyak. Dan seorang pilot yang disegani pula. Iya, ya. Dia termasuk kapten yang favorit karena dia pinter, ganteng, dan dia punya karirnya cemerlang. Oh iya, si pilot KLM itu kaptennya dia cepat-cepat mau berangkat dikarenakan istrinya ulang tahun. Van Zanten. Istrinya ulang tahun pada hari ya, itu ya. Konon kabarnya seperti itu. Jadi dia cepat-cepat kepingin balik lagi ke Canary setelah landing mau telepon ke sang istri. Iya betul. Itu yang mengakibatkan saking terburu-buru sehingga mengabaikan masalah komunikasi yang menjadi ukuran. Iya, sangat vital. Satu lagi sebenarnya dia sangat terburu-buru mengenai duty time yang sudah habis. Terbang 6 jam tambah 3 jam di ground, itu habis duty time-nya. Dan ini nanggung banget, nggak sampai sekian menit lagi. Dan memang penerbangan ini dari Tenerife ke Los Rodeos ke Las Palmas itu cuma butuh 20 menit lah ya kira-kira. Oh. Nah, this only 60 miles out gitu. Cuma satu loncatan doang. Saja, iya ya? betul. Sayang sekali. Ya. Nah, mari kita lihat kenapa sih Kapten Van Zanten ini kok kelihatan buru-buru banget ya. Saat belum aja disebutkan yang namanya ATC clearance-nya, dia udah open power. Oke. Sempat FO negur, Cap, kami belum dapat ATC clearance. Oke, get it, gitu. Dia close lagi. Nah, ketika ATC mengatakan, oke, KLM clear to Las Palmas via sekian, ke KM itu sekian, KLM 240 terus intercept radial 325 kira-kira menuju Papa Beacon untuk ke Las Palmasnya. Itu disalahartikan oleh si kaptennya sudah clear for takeoff. Di situ si ATC mengatakan gini. ATC mengatakan standby for takeoff. Ya, standby for takeoff. Nah, coba kita ya, kata-kata itu sekarang nggak boleh dipakai sejak kasus ini. Digantilah yang namanya line up and hold. Kata-kata takeoff udah nggak ada. Kenapa? Standby for takeoff, standby-nya ngilang, take-off-nya kedengeran. Ini yang bahaya. Okay. Kebetulan satu berikutnya lagi si Pan bicara sama ATC dan dikatakan oke. Astaga, ini nih yang buat dari sisi komunikasi perlu ditegasin. Gitu. Jadi disalahartikan oleh Van Zanten bahwa dia sudah clear for takeoff karena sudah dijawab oke oleh towernya. Padahal oke itu untuk si Pan Am report when clear of the runway. Jadi saya perlu jelaskan bahwa sejak kasus ini kata-kata standby for takeoff itu dilarang sama sekali sama ICAO. Oh, oke. Digantilah line up and hold karena bisa saja standby-nya tidak terdengar. Take-off-nya kedengar, open power lah si Van Zanten. Ya, ini. Dan rekan-rekan aviamen maupun sahabat-sahabat pilot yang saat ini masih bertugas, pesan dari saya, satu, apabila sesuatu yang unclear atau yang kurang jelas, sebaiknya di-confirm atau reconfirm. Betul. Itu satu. Dan yang kedua, suatu kecelakaan itu akan terjadi apabila terjadinya pelanggaran lebih dari 1, 2, atau 3 pelanggaran. Betul sekali. Seperti apa? Kita sudah tahu seperti tadi. Lalu yang ketiga, biasanya kejadian kecelakaan itu terjadi antara dari terang menuju gelap, dari jam 5 menuju jam 6 menuju maghrib, atau dari gelap menuju terang, dari subuh menuju ke matahari terbit. Itu ada faktor. Jadi apabila kita terbang dalam fase-fase tersebut, dan yang terakhir adalah fase leg terakhir. Leg terakhir ini yang membuat kita menjadi
awareness-nya menjadi kurang. Betul. Ingin terburu-buru, tergesa-gesa untuk mendarat di tempat terakhir kita supaya bisa cepat istirahat. Jadi apabila hal seperti itu terjadi pada diri kita, sebaiknya awareness kita ditambah, didobelkan. Iya. Supaya kita lebih berhati-hati dan checklist pun juga sebisa mungkin dibaca sampai habis. Dan betul-betul kalau ada sesuatu yang kurang jelas, kurang nyata, lebih baik ditanyakan lagi kembali. Iya, dikonfirm. Jadi menurut saya kesimpulan dari kecelakaan ini, yang paling dominan itu selain komunikasi human factor tadi adalah fatigue ya. Fatigue. Fatigue ini yang tidak bisa kelihatan. Kita sudah terbang belasan jam, menunggu di Tenerife sekian jam sambil refueling, menunggu penumpang boarding lagi, itu yang sangat melelahkan. Itu yang sangat menyita konsentrasi dan tenaga serta pikiran. Ya, betul. Kira-kira apa lagi yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Saya sebenarnya gini, seandainya betul-betul awareness-nya ada nih, Van Santen, dia sebenarnya bisa kontak PNM. PNM, request your position, boleh dong? Oke. Sama dengan kita kalau terbang di mana di Indonesia, jangan ragu-ragu bilang sama ATC, gitu. Bahkan, saya mau nyembun dari sisi ATC-nya nih ya. Kalau ATC melihat kondisi seperti ini, make sure kalau Van Santen itu mengerti. Jangan dibiarin, karena gini, kita diajarin yang namanya positive control. Positive control itu bahwa kita tuh betul-betul kita mengendalikan situasi ini gitu loh. Jangan sampai ada pilot seperti tadi misalnya Van Santen buru-buru nih. Nah, kita harus tegas di situ. Saya pengalaman kalau perlu saya intonasi suara saya gedein untuk meng-cut gitu ya. Tadi kayak gitu-gitu saya pengalaman lah. Intinya kalau sesuatu yang unclear atau yang nggak jelas, lebih baik ditanyakan kembali, lagi. Lebih baik dijawab kembali supaya dua-duanya sama-sama jelas. Apa gunanya presiologi disiapkan? Ada confirm? Confirm itu artinya nanya kan? Ya, sama nih, sekarang setelah kasus ini banyak banget dirubah nih. Kata-kata affirm dengan afirmatif, ini sekarang afirmatif dihilangin. Gara-gara kayak gini-gini, kenapa? Bisa kita jadi salah pengertian, ini afirmatif atau apa negatif nih gitu loh. Nah ini kalau kayak gini lah yang terjadi. Baik, rekan-rekan, sahabat semuanya, dari kejadian ini dapat kita ambil hikmah supaya kita jangan sampai terjadi lagi. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir tahun 77, the worst disaster in the world, dan no more anymore. Nggak ada lagi setelah ini. Ini sangat-sangat tragedi yang sangat menyedihkan sekali, sehingga sampai 583 orang yang meninggal. Jadi dalam kasus ini sang kapten merasa dirinya sebagai seorang flight instructor, sebagai chief juga, dan merasa orang ternama, sehingga mungkin ada arogansi dalam dirinya, tidak menganggap partnernya itu sebagai orang yang seharusnya bisa bekerja sama. Jadi alangkah baiknya hal seperti itu, sifat seperti itu kita tanggalkan, kita tinggalkan. CRM lah yang bekerja lebih dominan. Betul sekali. Supaya bisa tercapai suatu misi sampai di tempat tujuan. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa, Mas Bar ada pantun. Silakan. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan sebelum jelas segala permasalahan. Lebih baik terlambat 1 menit tiba di tempat tujuan daripada datang lebih cepat namun tiba di kuburan. Itu saja. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat untuk kita semuanya, baik untuk yang berprofesi sebagai aviator ataupun bagi Anda semuanya yang memang hobi di dunia penerbangan. Dan jangan lupa bila Anda berkenan untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video yang akan datang, dan semoga video yang akan datang lebih menarik. Sampai jumpa. Adios amigo. Oke, be success, Cap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Thank you. Bye-bye.